terakhir yang kita juga membaca itu adalah adanya tuduhan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang menjadi target operasi intelijen. Kenapa? Karena rupanya dalam dugaan tersebut itu Pak Prabowo sedang menjadi target operasi intelijen ya, dan ini disampaikan oleh Harani Rankara, pemerhati politik dan telik sandi yang lama mengamati dinamika kekuasaan di balik layar. Menurut dia, ya, ini Pak Prabowo sedang menjadi target ya, karena di dalam lingkaran kekuasaan dia sendiri itu sedang ada upaya-upaya untuk menjatuhkan dia. Dan di dalam artikel yang juga dikemukakan oleh Jakarta1.com ya, itu ada dugaan bahwa Pak Prabowo itu sedang dipermainkan oleh lingkaran dalam beliau dan sedang diupayakan supaya dia bisa digantikan atau jatuh. Kalau memang ini benar-benar data yang sahih, ya, kita patut bertanya, di tengah Indonesia sedang sibuk mempertahankan yang namanya bagaimana kita tetap bisa berdiri sebagai sebuah bangsa, bagaimana rakyat kita supaya bisa tetap hidup dengan baik, menikmati kemakmuran ekonomi yang berkecukupan, di tengah kritik juga dari kalangan dalam negeri ya mengenai kebijakan-kebijakan dari Presiden Prabowo, dan juga keinginan ataupun harapan dari berbagai masyarakat Indonesia agar Pak Prabowo juga melihat kondisi ekonomi rakyat bawah ya, dan juga golongan menengah bawah dan juga golongan menengah atas, agar kemudian kita yang ada di Indonesia ini benar-benar bisa menikmati jalannya ekonomi Indonesia yang baik ya, dan bukan kemudian menjadi korban dari sebuah situasi ekonomi yang benar-benar sangat sulit ya, baik karena roda ekonomi Indonesia yang sedang sulit untuk menggelinding maupun pengaruh-pengaruh ekonomi ataupun politik global yang juga sangat-sangat keras atau sangat kuat terhadap Indonesia. Belum lagi kita juga tahu ya, Pak Prabowo juga harus pintar-pintar memilih kira-kira kebijakan politik luar negeri mana yang paling tepat ya, termasuk juga dalam kaitannya dengan situasi di Timur Tengah ya. Mengapa? Karena kita tahu keinginan Pak Prabowo untuk mengevakuasi ribuan ataupun ratusan ribu warga Palestina dari Gaza ke Indonesia itu menimbulkan pro dan kontra di tanah air. Mengapa? Karena kita tahu kalau itu dilakukan oleh Indonesia, ini tentunya seakan-akan kita mendukung kebijakan Presiden Trump dan juga kebijakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk kemudian mengeluarkan orang-orang Palestina dari Gaza. Dan satu hal yang juga harus kita ingat ya, kepergian Menlu Sugiono ke Washington DC dalam kaitannya dengan negosiasi dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat, ternyata salah satu bagian yang juga dibicarakan itu adalah persoalan evakuasi orang-orang Palestina dari Gaza. Dan ini ada di dalam berita-berita televisi di Indonesia. Buat saya ini sangat menyedihkan. Kenapa? Kalau memang kita itu sangat concern pada warga Palestina di Gaza, kita harus misalnya mendukung bagaimana orang-orang Palestina itu tetap menjadi tuan di tanahnya sendiri. Bukan kemudian kita mengikuti garis politik Amerika Serikat maupun Israel yang akan misalnya membersihkan Gaza dari orang-orang Palestina dan kemudian membangun wilayah Gaza menjadi suatu wilayah yang benar-benar tampak makmur seperti iklan yang dibuat oleh Donald Trump. Seakan-akan Gaza ini demi kepentingan rakyat Palestina akan menjadi daerah turisme yang hebat, kemudian hotel-hotel yang hebat, dan sebagainya, dan sebagainya. Walaupun kita tahu yang namanya Israel dan Amerika Serikat ingin melihat Gaza itu bersih dari gerakan-gerakan kemerdekaan Palestina. Nah, dan Rusia tentunya. Ya, karena kan kita sepakat ya Pak Saiful, PKI itu bentuk sifat bukan nama. Kan partai, bentuk partai bos, dan itu adalah bentuk partai yang terjemahkan dengan ideologi tentunya. Kalau sudah dibungkus dengan partai, pengejawantaannya pasti ideologi itu. Jadi
Kalau sifat lebih ke apa ya? Lebih ke pribadi manusianya kan, gitu. Kalau menurut saya, nggak tahu kalau menurut host. Yuk, Bang Andro Medan. Bang Andro. Andro. Ya, Nah, silakan narasi. ya. Ya gini ya Bang ya, kalau kita bahas tentang PKI Bang. PKI itu kan kebanyakan kan dari orang-orang kita sendiri Bang, istilahnya agamanya itu memang mereka beragama, contoh kayak Sam, kayak Suparjo, kayak TNIT atau si Untung itu kan orang beragama semua Bang. Nah, kenapa mereka itu berontak? Karena itu pas itu Jenderal Ahmad Yani itu kayaknya kalau nggak salah itu menolak angkatan kelima, buruh dipersenjatai gitu Bang. Itu ya sekarang banyak lah di anggota-anggota artinya begini Pak, karena paham itu tadi bersangkutan tidak beragama ya, tentunya bertentangan dengan sila 1 itu ya. Iya. Dan mereka tuh menolak sila 1 juga ya, padahal umat Islam ini udah mengalah secara fakta ya. 7 kata dihilangkan dari sila ke-1 ya, sertifikat Jakarta itu, Piagam Jakarta lah kalau lebih jelasnya. Itu seperti itu Bang. Jadi memang ini tidak bisa diterima sebagai undang-undang dasar, sebagai undang-undang dan konstitusi kita Pancasila PKI itu di Indonesia. Jadi itu udah sepakat, kita udah dibubarkan, artinya mengelak, mendukung, karena sepakat itu kan penelitian dari nilai-nilai luar yang sudah terjadi sejarah itu. Yang jelas PKI datangnya bukan hanya di tahun 65 kan, dari sebelumnya ada 48 juga, kayak Chou En-lai itu kan. Itu nilai-nilai itu harus dibaca di tahun 1910 yang kayak Simaun itu Simaun ya. Jadi kita memang sejarah ini ditelusuri, semakin kita sudah sepakat sama Pancasila dan di sisi lain menolak keberadaan ini gitu kan, ketuhanan yang Maha Esa itu. Nah, poin 1 itu. Jadi memang PKI datang ya, PKI itu ajaran ya, mau tidak mau, sifat yang dibaca, artinya ideologi. Jadi kalau udah masuk ya siapapun dia gitu, termasuk kita juga bisa jadi terpapar gitu di antara mereka. Karena itu ajaran. Sakom ya Bang, kalau nggak salah. Iya, secara teori untuk peradaban artinya Bang ya. Karena saat itu juga Pak Karno juga bukan kita menampik sejarah ya. Dia bergaul dengan style lainnya, selainnya itu di saat itu juga ada konspirasi barat ya, artinya Adam Smith tuh ya, yang dibawa oleh Ronald Reagan saat itu, yang nggak bisa ya. Itu ya, seharusnya kan negara kita berdiri di atas negara sendiri, bukan harus dipakai paham-paham lain. Tentunya kita udah pick itu di situ. Maka ada pun paham-paham lain ya, walaupun itu hanya sebagai seremonial di kaki undang-undang kayak Komnas HAM kayak apa itu kan, seperti itu. Jadi memang poin 1 ini kita harus sepakat pemegang gitu kan. Cuma kan susahnya gini Bang, kenapa masih di anggota DPR atau yang masuk ke pemerintahan, contoh di ya faktanya ada karena undang-undang itu yang membolehkan semenjak reformasi siapa aja bebas. Ya itu faktanya ada Pak. Memang orang gila saat itu pakai baju kaos. Ya, jadi kan memang nggak menampik hal itu ya. Tuduhan itu bukan kosong ya. Ingat ya, di tahun 2014 itu 2019 ya, Ripka dia Ciptaning ya, Dokter Ripka tuh sampai bangga menjadi anak PKI. Saya ini bangga menjadi anak PKI itu kan bukan kosong Pak, artinya ada cerita, ada pengikut begitu. Karena prinsip saya Pak ya, Pak Andromeda, Fir'aun sama Musa itu ada pengikutnya masing-masing, begitu sampai akhir zaman pun begitu. Kita ini 2 kelompok yang dipisahkan, pengikut kebaikan, pengikut kejahatan, itu aja sebenarnya.
Kejahatan Ya, sudah ada contohnya, kebaikan sudah ada. Cuman kita mau di tempat mana aja posisi kita, gitu. Karena nggak ada 3 jalan, Pak. 2 jalan, wahadainahun najdain. Kami tunjukkan kepadamu 2 jalan. Kamu menarasikan kebenaran dengan pembenaran, silahkan. Karena itu, begitu ada setiap ada kebaikan berarti ada kejahatan, itu aja. Karena mau dimenangkan kejahatan atau dimenangkan kebaikan, itu aja. Gimana perjuangan kita gitu. Manusia yang mengisinya. Kejahatan diperjuangkan oleh kejahatan, ya menang kejahatan itu. Itu. Kebaikan diperjuangkan oleh orang-orang kebaikan, ya akan menang juga gitu. Nanti ini ya, siapa yang menang ini gitu. ya lucu ya Bang ya. Eh, ya di itu anak keluarga-keluarga PKI itu yang keturunan PKI itu banyak yang di DPR Bang. Bukan cuma Ripka Ciptaning Bang, ada itu yang Iya, dari makanya kita warna ini merah kalau termasuk nggak salah. golongan mereka atau mengiyakan Iya, mereka atau menolak mereka. Artinya itu kan hak mereka secara undang-undang sudah dituliskan. Masuk ke sana tuh iya. A, B, C, D. Makanya sistem negara kita di sisi lain berketuhanan, di sisi lain menerima demokrasi. Nah, itu. Jadi ya Berarti demokrasi berketuhanan itu nggak ada di Indonesia. Pros-pros aja orang menistakan agama sampai nasab orang dikejar-kejar itu apaan itu kan. Jadi seperti ini ketimbang tindih, Pak. yang nasab apa contohnya Bang? Lihat nasab Baklawi sama eh, dia mengaku apa gitu kan. Itu Iya. ngapain? Coba. Loh, itu kan cuma membuktikan, Bang. Apakah dia benar keturunan Rasulullah atau enggak, Bang? Kan Iya, biasanya kalaupun sih iya kalau kepentingannya apa kalau di situ kan Allah itu telah menulis Bang, Inna akramakum indallahi atqakum, bukan keturunan, bukan siapa, kamu itu yang takwa di depan kita. Di depan Allah itu yang takwa, bukan berarti nasabnya. Kalau nasab itu duriah udah ada catatannya walaupun kita percaya atau enggak nasabnya, baiknya di mana dia gitu kan. Pembuktiannya di situ. Artinya nggak usah sampai A, B, C, D menyerang golongan, menyerang kelompok seolah-olah dia akan dimarginalkan gitu, Bang. ya Suatu. tes DNA wajib loh, Bang. Maksudnya gini ya, Mas ya. Eh, contoh saya nih mengaku keturunannya Iya, sementara mereka menggaungkan itu, Jokowi ditanya keturunannya nggak jelas, dia nggak bermasalahkan. Seharusnya yang fakta aja, Pak. Maksud saya, kalau kita mau apple to apple gitu kan, yang menggaungkan ini orang-orang Pak Jokowi juga. Dulu nggak ada kita pecah-pecah ya. Dulu sebelum 2014 ini, ingat Pak ya, beres kampanye iya, selesai aja kita berwarga lagi, bernegara lagi, baik-baikan. Tapi iya, setelah itu Pak, makanya memperkeruh suasana. Ingat Pak Ro, ini ya bukan tekanan publik, tapi pemberitaan itu diolah sehingga terjadi bentuk ya, mau tidak mau kekacauan dalam pemikiran Pak, hmm, ya, kekacauan dalam pemikiran. Sementara kita menuduh ya. orang 5 1, sementara yang ditunjuk kepada kita itu 5 nggak pernah dibahas itu seperti itu Aku ya. yang bikin heran itu di tahun 2023 ya ketika si Pak Jokowi itu katanya PKI itu adalah korban ya waktu itu ngomongnya ya. Ya Terus iya anaknya makanya. juga lambatnya. Nah, itu kan Jokowi kan masih terafiliasi sama itu ya, sama sebelah lah saya nggak mau ngomong. Nah, apa lo alasannya Pak Jokowi bisa ngomong itu PKI itu adalah korban? Nah, terus kan ada yang kayak Nah iya pengamat-pengamat PKI adalah korban. ya Ayolah kita itu kita tempat sejarah tentang PKI. Insya Allah itu saya 80% itu tahu. itu namanya Bang fakta yang tidak kepentingan sebagai satu pemutusan dari pemikiran gitu, keputusan dari pemikiran maka diucapkan gitu. Jadi tidak serta merta menuduh aja gitu, nggak bisa. Maka fakta itu adalah sejarah, artinya bukti-bukti itu dia mengarah kemana kita tahu, dia langkah satu jengkal, kita 10 jengkal tahu ke depannya. Itu istilahnya intelijen pemikiran kita. Karena di pemikiran kita punya intelijen Pak, disimpan dari kesimpulan gitu.
oh ini bakal terjadi begini, itu bukan hal aneh begitu. Nah, silakan yang lain Pak Wahyu atau siapa ya. Iya, Bang. Jadi kita nih nggak pernah menutup ya, mau siapapun termul apapun dia gitu, ngobrol aja, tapi jangan bawa emosi, jangan bawa penghinaan, kamu nggak sekolah, kamu ini kita siapa menjadi asap begitu aja sebenarnya. Jadi jangan